لله نستمع معا لدراسة هذا العلم العظيم علم أصول الفقه. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف حفظه الله، يعني الدليل الثاني فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو القارئ إن حضر فليقرأ مشكورا. ما حضر؟ طيب، من ينوب عنه أو من يقوم مقامه؟ لا أحد؟ طيب، أنا الذي أتولى القراءة. قال المصنف حفظه الله: تعريف السنة. تعريف السنة: السنة في اللغة الطريقة سواء أكانت حسنة أم سيئة، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وفي اصطلاح ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. Musannif hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya sunnah itu di dalam bahasa artinya tariqah. Dan sebelum itu saya ingin mengatakan, pembahasan ini sebenarnya sudah maklum lah. Dalam artian insyaallah pembahasannya sangat-sangat mudah bagi antum semua. Ada yang menjelimet. Jadi kalau kita bisa percepat, kita percepat. Kalau memang perlu untuk diperpanjang, kita perpanjang. الآن انضم نوفان، تفضل. Jadi sunnah menurut bahasa artinya tariqah. Dan tariqah ini tentunya ada yang baik, ada juga yang buruk. Dan ini diisyaratkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha." Barang siapa mencontohkan contoh yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala orang yang melaksanakannya. Begitu. Soal ada sambungannya sebenarnya. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha. Ini artinya bahwasanya sunnah dalam bahasa mencakup sunnah yang baik juga sunnah yang buruk. Tentunya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah sunnah yang terbaik. Alaikum bisunnati ila akhir al-hadis. Kemudian didefinisikan oleh usuliyin. Jadi definisi yang disebutkan oleh muallif di sini adalah definisi usuliyin. Bahwasanya sunnah itu adalah ma sadara 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairil Qur'an. Jadi apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Qur'an. Baik itu min qaulin, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, maupun itu adalah takrir. Karenanya Ibnu Rushd rahimahullah dalam Bidayatul Mujtahid, beliau kan menyebutkan muqaddimah bahwasanya hukum itu yustafad, artinya diambil dari 3 hal. Pertama, dari sisi qaul, kemudian yang kedua fi'il dan takrir. Jadi fokus usuliyun, hukum ini diambil dari 3 hal ini, yaitu qaul, fi'il dan takrir. Tidak dari
sifat. Nah, kalau ahli hadis menyambung lagi, ditambah lagi sifatnya, ditambah satu qaid lagi, yaitu sifat. Makanya صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية Itu tambahan dari kalangan ahli hadis. Tapi berbeda dengan usuliyun karena mereka memandang bahwasannya sumber hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin untuk diambil dari tiga sisi ini: ucapan, perbuatan, dan takrir. تفضل عند المحدثين شيخ نوفل فليقرأ وعند المحدثين زيادة. بارك الله فيكم. الحمد لله على وبعد. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى: هذا تعريفها عند الأصوليين وعند المحدثين يقولون السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. Suaranya pelan, Ustaz. Oh, baik. Tes. Lebih besar? طيب. ارفع صوتك. Tes. Masih pelan, Ustaz. طيب نسمع صوتك. جيد. وعين المحدثين زيادة الوصف إذ يقولون السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ويريدون بالوصف ما ورد عن الصحابة من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان وصفا خلقيا أو خلقيا. والأصوليون لم يدخلوا هذا النوع في السنة لأنهم يتكلمون عن السنة التي هي دليل يستدل به ويتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه. ولا شك أن صفات الرسول التي ليست من فعله لا يمكن أن تكون دليلا على الوجوب أو الاستحباب إذ لا يتعلق بها حكم. في كلام العلماء إطلاقات أخرى فهي تطلق على المستحب والمندوب وتطلق على في مقابل البدعة يقال هذا صاحب سنة وذاك صاحب بدعة ولها إطلاقات أخرى. طيب. Setidaknya di sini mu'alif hafizahullah menyinggung tiga masalah. Pertama berkaitan tadi bahwasanya muhadditsun menambah qaid daripada definisi sunnah, yaitu al-wasf. Jadi wasf di sini dimaksudkan, kata mu'alif hafizahullah, bahwasanya adalah apa yang bersumber dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka mensifati Rasulullah sallam, baik itu bentuknya adalah jasad yang bersifat jasad hissi atau yang bersifat khuluqi dalam artinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan oleh kalangan ahli hadis sebagaimana disinggung oleh muallif di sini. Lalu permasalahan kedua, poin kedua yang disinggung oleh muallif di sini adalah kenapa sih usuliyun itu tidak memasukkan wasf ini di dalam sunnah, dalam definisinya. Dijawab oleh muallif iskal ini. Kenapa wahai usuli engkau tidak memasukkan sifat khalqiyah maupun sifat khilqiyah atau khalqiyah dan khuluqiyah dalam definisi Anda? Padahal itu juga merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh muallif di sini, li'annahum, maksudnya usuliyun, yatakallamun 'ani sunnah allati hiya dalilun yustadallu bihi wa yata'assa bir rasul fihi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, karena usuliyun ini membicarakan tentang sunnah ini berkaitan sebagai dalil. Kaitannya sebagai dalil yang dijadikan hujjah atau sebagai landasan hukum. Dan juga sebagai dalil bahwasanya Rasulullah SAW patut diikuti dalam hal tersebut. Dan dikuatkan oleh mu'alif bahwasanya
tanpa diragukan lagi bahwasanya sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah dari perbuatannya. Jadi alasannya kenapa tidak dimasukkan ya? Karena sifat yang melekat pada jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah merupakan perbuatan Nabi, sehingga tidak mungkin itu dijadikan dalil menunjukkan akan kewajiban ataupun anjuran ataupun keharaman ataupun makruh misalnya atau mubah dan seterusnya. Kenapa? Karena hal tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum. Jadi sifat yang melekat pada Nabi SAW itu tidak melekat dengan. Kalau demikian, kalau dia tidak ada melekat dengan hukum, maka konsentrasi usuliyah itu berkaitan tentang hukum. Kalau dia tidak berkaitan tentang hukum, lalu wajar jika usuli itu tidak memasukkan sifat ini kepada definisi mereka. Nah, jadi tepat kalau Ibnu Rushd rahimahullah dalam Muqaddimah Bidayatul Mujtahid tersebut, beliau mengatakan ahkam itu misalnya diambil dari 3 sisi saja dari Nabi SAW, dari syariat katanya itu dari 3 sisi, ucapan, qaul, fi'il, dan perbuatan. Nah, jadi Muqaddimah Bidayatul Mujtahid itu adalah muqaddimah usuliyah yang disuguhkan oleh Ibnu Rushd sebelum kita membaca kitab Bidayatul Mujtahid. Itu dinazam oleh Al-Allamah Abdullah bin Bayyah hafizahullah. Juga ada ziyadatnya dari beliau. Itu bagus. Kemudian masalah yang ketiga, itlaqat. Jadi kalimat sunnah ini itu maksudnya apa sih? Sering kita mendengar ini sunnah, ini ahli bid'ah. Nah, perlu antum ketahui bahwasanya kalimat sunnah ini itlaqatnya itu berbeda sesuai dengan fan orang. Kalau kalangan fuqaha, ketika dia mengatakan sunnah, maksudnya adalah sesuatu yang menjadi anjuran, bukan sesuatu yang menjadi kewajiban. Begitu juga usuliyun. Kalau usuliyun, mereka mengatakan sunnah ini adalah perbuatan atau perkataan atau takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dari 3 komponen itu diambil sebuah hukum, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi seterusnya. Nah itulah. Jadi kalau dari dari tinjauan ini, tinjauan usuli lebih umum daripada tinjauan fuqaha. Kalau fuqaha memandang sunnah itu adalah muradif atau muradif daripada mandub dan nawafil dan seterusnya, atau mustahab. Nah itu, atau sinonimnya, sinonim daripada mandub, kemudian mustahab, kemudian juga nawafil, bahkan raghibah, raghaib dan seterusnya. Ini termasuk nama-nama daripada sunnah kalangan fuqaha. Kalau misalkan muhadditsun, mereka memandang sunnah lebih luas daripada apa menurut daripada pandangan usuliyun, karena mereka memasukkan wasf ini. Nah, kalangan ahli akidah ketika mereka mengatakan sunnah, atau misalkan ketika ahli sunnah ketika disebutkan maksudnya adalah lawan daripada ahli bid'ah. Jadi sunnah di sini maknanya lebih umum daripada yang disebutkan oleh kalangan usuliyun maupun muhadditsun. Jadi ahli sunnah seluruh bagian daripada Islam, dalam artian qawaid atau mabadi' yang asasiyah dalam Islam, yang mana seseorang bisa dikeluarkan dari Islam maupun disesatkan. Jadi cakupannya Islam secara keseluruhan. Kalau ahli bid'ah yang menyimpang berarti dari rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Islam. Baik itu sumbernya adalah Quran, baik itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penerapan makna sunnah ini penting untuk diperhatikan. Sehingga cuman di masyarakat
makna sunnah itu ketika mereka mendengarnya pasti yang terlintas adalah perkara yang sifatnya mustahab atau mandub. Padahal sunnah itu maknanya jauh lebih luas dari apa yang mereka bayangkan. Jadi kalau sudah sunnah, pasti maksudnya adalah tidak wajib. Padahal tidak. Tergantung cara pandangnya. Kalau ada cara pandang usuli, itu lebih umum. Dia sebagai kaidah ammah. Kalau sebagai fuqaha, nah itu sebagai makna hukum tertentu. Jadi salah satu di antara 5 hukum. Kalau kalangan ahli hadis itu lebih umum. Kalau kalangan ahli akidah itu lebih umum lagi. Karena timbangannya adalah Islam yang benar dan Islam yang menyimpang. Maka ada ahli sunnah, maka ada ahli bid'ah. Tafadhal, lanjutkan. السنة تنقسم السنة من حيث ذاتها من هي من حيث ذاتها. أولا من حيث ذاتها. من حيث ذاتها ثلاثة أقسام هي القولية وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ عده من النار متفق عليه. ثانيا السنة الفعلية وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما نقل من صفة وضوئه وصفة صلاته وترك ما ثبت الفعل. السنة التقريرية من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل أو فعل فعل في حضرته أو علم به ولم ينكره. ومن أمثلة ذلك ما رواه شيخان من أخذ الضب على مائدته من غير إنكار وما روايه أيضا من رؤيته للحبشة وهم يلعبون بالهراب في المسجد وهم يلعبون بالهراب في المسجد وتمكين عائشة من النظر إليهم. ومما يوجد في كتب بعض المتأخرين تقسيمهم السنة من حيث ورودها إلينا إلى متواترة وأحادية أو متواترة من حيث ورودها إلينا إلى متواترة. تقسيمهم السنة من حيث ورودها إلينا إلى متواترة وأحادية أو متواترة ومشهورة وأحادية وليس تقسيما للسنة وإنما هو تقسيم للخبر الناقل لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة لا تنقسم إلى هذه الأقسام بل هذه أقسام الخبر سواء أكان ناقلا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لغيرها. وكذلك تقسيمهم السنة إلى صحيحة وحسنة وضعيفة ليس راجعا إلى ذات السنة بل راجع إلى الخبر الذي نقل لنا السنة. ولو تيقنا أنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لما سميناها ضعيفة بل الضعف في السند الناقل لها. ولهذا نجد المتقدمين يجعلون هذين القسمين للخبر أو الحديث والسنة أخص منهما. Baik. Sekarang mu'asannif hafizahullah menyinggung masalah pembagian sunnah. Pertama beliau menyinggung masalah pembagian sunnah dari sisi zatuha. Dari tinjauan zatnya sendiri. Menjadi 3 jenis. Atau menjadi 3 bagian. Pertama, ada namanya sunnah al-qauliyah. Yang kedua, as-sunnah al-fi'liyah. Dan yang ketiga adalah sunnah taqririyah. Tentunya telah maklum bagi antum semua pembagian sunnah ini. Dan definisinya sunnah qauliyah sebagaimana disebutkan oleh muallif. Apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ma sadara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin ghairi al-Qur'an. Pokoknya apa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan selain daripada Al-Qur'an. Ini penting. Ghairil Quran, qaid ini atau batasan ini sangat penting. Karena apa yang kalau misalkan hanya disebutkan maksudar an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang Quran, kadang bukan Quran juga. Nah, dengan Quran maka
seluruh fokus kita akan terarah pada satu titik, yaitu sunnah qaul yang bersumber dari Nabi yang bukan Quran. Di antara yang dicontohkan adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini merupakan hadis mutawatir yang populer dengan redaksi yang beragam. Di antaranya ini, man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa yang berdusta atas nama diriku dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja, apakah falyatabawa maq'adahu minan nar? Dia berdusta. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Tapi kalau seandainya ghair muta'ammid, apakah dia mendapatkan ancaman falyatabawa maq'adahu minan nar? Nah, ini berkaitan man kadzaba alayya. Di sini ada syaratnya, ini ada masyrutnya. Karena masyrut itu bergantung pada syaratnya. Jadi kalau seandainya masyrut ini syaratnya berbeda dengan masyrutnya, maka tentunya tidak akan terlaksanakan. Kalau seandainya man kadzaba alayya muta'ammidan, ternyata syaratnya tidak terpenuhi, ternyata dia ghair muta'ammid, maka masyrutnya pun tidak akan terpenuhi. Karena syarat dan masyrut ini mutalaziman. Jadi kalau nggak ada syarat, maka nggak ada masyrut. As-sunnah al-fi'liyah وهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما نقل من صفات وضوئه وصفات صلاته. Katanya. Di antara sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya definisinya adalah bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di perbuatan beliau. Nah, perbuatannya nggak mungkin bisa dikatakan itu Quran. Tapi kalau qaul mungkin. Kalau perbuatannya itu pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ya cara wudu Nabi, cara salat Nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya merupakan sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tarku ma'a qiyamid da'i bimathabatil fi'l. Dan tark katanya, kalau ada penyebabnya. Jadi beliau meninggalkan sesuatu dan ada penyebabnya, itu statusnya sama dengan perbuatan. Makanya di sini katakan oleh mu'allif, wa tarku ma'a qiyamid da'i bimathabatil fi'li. Jadi kalau Nabi SAW meninggalkan sesuatu dan ada penyebabnya, maka tark beliau itu tidak semata-mata tark, tapi itu adalah fi'il, termasuk daripada fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah tark ini memiliki dilalat yang banyak sekali, masalah tark ini. Dan bukan sepertinya tidak disinggung oleh mu'allif di sini masalah tark. Ada yang bagus dalam risalah lah, banyak risalah ilmiah menjelaskan tentang masalah tark ini. Di antaranya adalah Profesor Dr. Muhammad Hussein Jizani hafizahullah, dosen saya. Beliau punya risalah ya sekitar 100 halaman mungkin berkaitan tentang dilalah tark ini. Dan juga dalam risalah ilmiah magister kalau nggak salah di Jami'ah Ghaza, Islamiyah Ghaza, itu ada juga berkaitan dengan tark ini. Juga dibahas oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Bayyah dalam kitabnya Siya'atul Fatwa. Nah, di sini beliau membahas dengan cukup baik. Dan sebelum itu telah disinggung ini sebenarnya masalah tark ini, bid'atut tark ini, oleh Asy-Syatibi misalkan dalam dalam Al-Muwafaqat ketika bicara tentang tark. Nah, tark Nabi ini tidak lepas dari dua kondisi katanya. Ada da'inya. Beliau meninggalkan sesuatu karena tidak ada penyebabnya.
dan beliau meninggalkan sesuatu memang ada penyebabnya. Nah, ini kemudian nanti akan mengimbrio pada masalah ini bid'ah atau enggaknya. Makanya sekarang kadang antum bakal dengar sering misalkan ketika Nabi SAW meninggalkan sesuatu dan ternyata ada ada penyebabnya, maka ini dan Rasulullah SAW ternyata tidak mau melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau tinggalkan itu adalah masyru' atau maksud li syari'. Artinya memang diminta oleh syari' untuk meninggalkannya. Nah, kalau melakukannya berarti termasuk bid'ah. Ini kaidah yang yang ditanzir oleh Syatibi rahimahullah dalam muwafaqatnya. Kemudian diamini oleh ulama setelahnya. Makanya banyak para ustadz dan sebelum para ustadz itu adalah para masyayikh yang kemudian mengamini karena hal ini sesuai dengan misi pemurnian syariat dari berbagai macam bid'ah atau hal-hal yang dilekatkan pada syariat yang padahal tidak diinginkan. Namun apakah dilalah tark ini dia menunjukkan wajib, sunnah dan seterusnya? Ini yang jadi polemik panjang dari kalangan para ulama. Bahkan teori Syatibi pun ada yang mengkritisi. Tapi kita tidak ingin panjang lebar lah menjelaskan tentang tark ini. Insyaallah lain kali kita akan menyinggung masalah ini kalau ada masanya. Kemudian yang ketiga di antara macam sunnah adalah sunnah takrir ya. Wahya ma nuqila min sukutin Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulin qila aw fi'lin fu'il fi hadratih katanya. Aw alima bihi wal yunkir. Jadi takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa berupa ucapan yang diucapkan di hadapan beliau. Bisa juga perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau. Atau tidak dilakukan di hadapan beliau, tapi sampai kabar kepada beliau, tahu. Dan beliau, Rasulullah SAW tidak mengingkari hal tersebut. Maka itu menunjukkan akan perkara tersebut sah, tidak termasuk hal yang diingkari oleh Nabi SAW, dan perkara tersebut adalah dilekatkan kepada Nabi SAW. Karena apa katanya? Karena nggak mungkin Nabi SAW kalau memang itu adalah baik atau kalau memang itu adalah buruk, nggak mungkin Nabi SAW akan diam. Pasti Nabi SAW akan mengingatnya. Nah, dengan diamnya itu, maka diambil di sana kesimpulan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibolehkan. Contohnya adalah, misal katanya, makan biawak. Dob ini bukan biawak sih ya. Cuman orang terjemahkan biawak. Jadi hewan ini mirip yang seperti biawak yang hidup di gurun pasir. Nah, ketika itu para sahabat lagi menikmati biawak ini. Anggaplah biawak gitu. Anggap lagi makan, lalu Nabi SAW ditawari. Tapi Nabi SAW cuma diam saja, tidak mau. Beliau mengatakan tidak ikut makan karena itu bukanlah makanan yang dari kaumnya. Nah, ini Nabi SAW tidak makan hal tersebut dan beliau pun tidak mengingkari kalau hal tersebut merupakan perkara yang haram. Kemudian juga hadis berkaitan tentang permainan orang-orang Habasyah di dalam masjid Nabi SAW, bermain anggar lah di hari Eid, bermain dengan tombak
dan seterusnya. Artinya ada tarian-tarian di sana. Ini juga menunjukkan bahwasanya dalam agama Islam itu agama yang fushah. Artinya ada, tidak mesti semuanya dalam masjid, tidak mesti semuanya harus tegang. Seolah-olah itu enggak ada dalam Islam, harus semuanya. Padahal Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu anha dari dalam rumahnya untuk menyaksikan permainan. Jadi, nah inilah Islam. Jadi Islam juga tidak ibadah bekerja enggak. Ada waktu untuk menunjukkan rasa gembira. Di masa-masa ini merupakan masa-masa gembira kita. Bahkan Nabi SAW pun memberikan kesempatan di hari yang lain untuk menabuh rebana, misalkan ada pernikahan. Nabi SAW tidak melarang, bahkan menganjurkan untuk menabuh rebana di hari-hari orang hari-hari orang yang ingin dari hari kebahagiaan seperti pernikahan. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadis yang berkaitan dengan keharaman ma'azif dalam Sahih Bukhari, walaupun itu hadis mu'allaq tapi disahihkan oleh para pakar, itu maksus katanya, tidak semua yang diharamkan sebagai ma'azif, tapi ada yang dibolehkan, seperti halnya ini, yaitu rebana ini, duf. Yaitu duf itu yang memiliki lubang satu di depannya. Nah, artinya Islam itu agama yang lentur. Islam juga tidak memerangi yang namanya seni. Karena buktinya Nabi SAW membolehkan orang-orang bermain tombak, anggar, dan seterusnya di dalam masjid. Juga mungkin bisa diambil istimbat bahwasanya bagaimana hukum kalau saat seorang misalkan bermain dalam masjid seperti misalnya karate atau hal-hal yang bermanfaat lah. Ini kan main tombak ini termasuk berguna untuk berperang di zaman itu. Kalau zaman kita misalkan bagaimana kalau masjid ini, kalau masjidnya besar, kita bermain panah di dalam. Dalam artian latihan memanah. Boleh saja, insya Allah. Lalu beliau menyinggung masalah yang kedua, yaitu berkaitan dengan pembagian ulama mutaakhirin dari kalangan usuli menjadi sunnah mutawatirah dengan sunnah ahad ini. Yang sebenarnya di zaman dahulu kalangan muhaddisin tidak butuh sebenarnya untuk membagi sunnah menjadi mutawatirah dan ahad. Tapi ini masyhur kemudian diadopsi oleh kalangan muhaddisin di dalam dalam kutub mustalah, sebagaimana pengakuan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih. Ini sebenarnya ahlul hadis buang saja ini pembagian mutawatir dengan ahad ini. Jadi menurut taksim pembagian sunnah ini min haitsu wuruduha dari sumbernya sampai kepada kita itu dibagi katanya menjadi dua, mutawatir dan ahad, atau mutawatir, masyhur dan ahad. Dan menurut mu'allif pembagian ini bukanlah pembagian yang tepat untuk sunnah, tapi lebih kepada cocoknya adalah dia pembagian kepada khobar yang menukil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah tidaklah terbagi menjadi mutawatir dan ahad pada hakikatnya. Bal hadhihi aqsamul khabar sawa'an akana naqilan li sunnatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam am li ghairiha. Akan tetapi ini lil idrab. Hadi aqsamul khabar. Jadi pembagian sunnah menjadi ahad dan mutawatir inilah pembagian khabar. Baik dia sebagai penukil sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya menukil sunnah Nabi Sallam, atau
selain daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun menyinggung di sini pembagian sunnah. Kalangan ahli hadis menjadi sahihah, hasanah, dan dhaifah. Bahwasanya itu tidak kembali kepada zat sunnah itu, artinya kepada sunnah itu sendiri tidaklah. Karena kalau memang sunnah itu sudah sabit, valid, maka tidak mungkin itu dikatakan misalkan sunnah hasanah atau dhaifah. Jadi pembagian sunnah dari sisi sahih, hasan, dan dhaif itu semuanya kembali kepada pembagian sunnah ditinjau dari sisi khobar yang menukil sunnah itu kepada kita sebenarnya. Jadi silsilah sanadnya itulah. Jadi ulama menilai hadis ini mutawatir, hadis ini ahad, atau hadis ini sahih, ini hadis dhaif, hadis ini hasan, itu semuanya terarah kepada satu titik, yaitu berkaitan tentang silsilah sanad itu. Jadi wasilah yang menyampaikan. Jadi khobar atau misalnya sunnah ini sampai kepada kita lewat wasilah. Nah, inilah yang menyebabkan sunnah ini statusnya bisa sahih, bisa hasan, bisa juga dhaif, atau bisa juga dia mutawatir, bisa juga dia ahad. Maka kata musannif hafizahullah di sini, bal raji'un ila al-khabar alladhi naqala lana as-sunnata falau tayaqqanna anha sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam lama sammaynaha dha'ifah, katanya. Kalau memang kita yakin itu sunnah Nabi, tidak mungkin kita katakan itu sebagai sunnah dha'ifah. Bal ad-dha'fu fi as-sanadin naqil laha. Yang dhaif itu adalah pada sanadnya yang menukil sunnah itu kepada kita. Oleh karenanya, walihadza najidu al-mutaqaddimin yaj'aluna hadaini at-taqsimaini lil-khabar aw lil-hadis. Sunnatu akhassu minhuma. Oleh karenanya, katanya, kita mendapati ulama mutaqaddimin menjadikan hadaini at-taqsimaini lil-khabar aw lil-hadis. Maksudnya sahih dan dhaif. Wa sunnah akhassu minhuma. Katanya sunnah itu lebih khusus daripada keduanya. Tafadhal, lanjut. بارك الله فيكم. الفرق بين السنة والخبر: السنة كما عرفناها فيما سبق هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. وأما الخبر في اللغة فهو النبأ وجمعه أخبار، وفي الاصطلاح ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. ومعنى قولهم لذاته أي بالنظر إلى ذات الخبر دون النظر إلى المخبر والقرائن التي تخف بالخبر. وبهذا القيد يدخل في تعريف الخبر خبر الصادق، والأخبار التي لا يمكن أن تكذب أو أن تكذب لحفوف القرائن بها أو لقيام الدليل القاطع على صدقها كأخبار القرآن والسنة المتواترة، والأخبار التي دلت القرائن على صدقها. ويطلق الخبر على ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن وما نقل عن الصحابة والتابعين. وقد يجعلون الخبر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما نقل عن الصحابة والتابعين. Tayyib. Sekarang ini juga di antara masail dalam mustalahul hadis yang dimasukkan ke dalam bahasan usul fikih, yaitu perbedaan antara sunnah dan khabar. Sama atau enggak? Kalau seperti yang disebutkan oleh muallif sebelumnya, definisi tentang sunnah bahwasanya ma sadara 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairil Qur'ani min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Sedangkan khabar dalam bahasa diartikan sebagai naba. Artinya berita. Wa jam'uhu akhbar, dan jamaknya adalah akhbar. Sedangkan dalam istilah khabar itu dimaksudkan adalah ma yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi. Jadi khabar itu ma yahtamilu as-sidqa. Jadi khabar maksudnya isi daripada khabar itu bisa mengandung dusta, bisa juga mengandung kebenaran.
Jadi ma yahtamil sidqa, kebenaran, wal kadhiba, dusta, lidzati. Jadi isi daripada khabar itu sendiri maksudnya. Wa ma'na qaulihim lidzati ay binadhar ila dzatil khabar, duna nadhar ila al-mukhbir wal qara'in allati tuhaffu bil khabar atau tahtaffu bil khabar bisa juga. Karena haffa, ahaffa, yuhiffu, mengelilingi. Jadi kata beliau bin nazar ila dzatil khabar. Jadi kepada isi daripada khabar itu sendiri. Tanpa melihat siapa yang mengabarkan ataupun indikator-indikator yang mengelilingi di sekitar khabar itu. Bihadzal qaid yadkhulu fi ta'rifil khabar khabarus shadiq katanya. Nah, dengan definisi di atas tadi maka akan masuk dalam kategori khabar adalah khabar orang yang jujur. Wal akhbar allati la yumkin an tukadzdzab li hufufi al-qara'in biha. Dan juga khabar yang enggak mungkin untuk didustakan. Kenapa? Karena ada indikator-indikator kuat yang mengelilingi, yang menunjukkan bahwasanya khabar yang dibawa ini adalah khabar yang benar-benar jujur. Aw li qiyamid dalil al-qati' ala sidqiha. Atau katanya aw li qiyamid dalil al-qati' ala sidqiha. Kalau ada dalil yang memang sudah memutuskan bahwasanya khabar tersebut adalah khabar yang benar. Ka akhbaril Quran dan sunnah al-mutawatirah. Nah, ini katanya ada dalil yang qati', yang memastikan bahwasanya khabar tersebut adalah khabar yang benar seperti Quran, sunnah yang mutawatirah. Wal akhbar allati dallat al-qara'inu ala sidqiha juga khabar yang ada indikator-indikator kuat yang menunjukkan bahwasanya dia adalah khabar yang jujur atau benar. Lalu beliau mengatakan, wa yutlaqul khabaru ala ma nuqila 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairil Qur'an. Juga kadang diucapkan pada apa yang ditukul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Al-Qur'an. Wa ma nuqila 'anis sahabah wat tabi'in. Juga katanya kadang khabar ini diucapkan atau dilontarkan untuk khabar yang dinukil dari para sahabat dan juga para tabi'in. Wa qad yaj'aluna al-khabara ma nuqila 'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal athar ma nuqila 'ani as-sahabah wat tabi'in. Sedangkan dan juga terkadang katanya qad di sini ditaklil wa yaj'aluna al-khabar, khabar ini kadang dikhususkan apa yang dinukil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan athar dikhususkan apa yang dinukil dari para sahabat dan para tabi'in. Jadi bisa kita katakan bahwasanya perbedaan antara sunnah dan khabar. Sunnah ini sebagaimana yang dikatakan oleh muallif, apa yang bersumber dari Nabi SAW yang bukan Quran berupa ucapan, perbuatan dan kesepakatan, takrir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khabar ini maknanya lebih umum. Kalau kita lihat dari sisi definisi, maka definisi khabar dia mencakup ucapan orang yang jujur maupun tidak jujur, dan isinya benar dan juga tidak benar, kan gitu. Ini kalau ditinjau dari sisi semata-mata dia sebagai khabar. Dan khabar ini kalau seandainya sumbernya adalah Allah dan Rasulnya, maka dipastikan khabar tersebut adalah khabar yang benar-benar nyata, benar-benar. Juga kalau khabar yang ada indikator misalnya dari manusia, tapi ada indikator kuat yang menunjukkan bahwasanya khabar tersebut adalah khabar yang benar, maka khabar tersebut bisa dikategorikan dalam khabar yang jujur atau sidq. Misal contoh, kita nih misalkan kadang kan kalau kita dapat kabar dari kawan kita nih, kita lagi di kelas semuanya, dan tiba-tiba ada kawan yang mengatakan,
hari ini, jam ini misalkan, Ustadz Fulan tidak akan datang mengajar. Nah, khobar ini pada zatnya bisa mengandung kebenaran, bisa juga mengandung kebohongan, kedustaan. Tapi khobar ini bisa sampai kepada keyakinan ketika ternyata dikuatkan datang lagi misalkan mas'ul, penanggung jawab dari kampus yang menyampaikan kepada mahasiswa. Mengatakan pada jam ini adalah Syekh Fulan tidak akan datang mengajar. Nah, ini menjadi penguat. Sampai-sampai mungkin bisa dikatakan tidak bisa terbantahkan kekuatan informasi tersebut dari sumbernya yang bertanggung jawab mengurus hal tersebut. Nah, ini kalau misalkan yang menyampaikan tadi, satu mahasiswa tadi datang tiba-tiba ujuk-ujuk datang menyampaikan bahwasanya Syekh Fulan tidak akan datang. Itu kan masih menyimpan yang namanya keraguan yang sangat dalam. Belum tentu khobarnya itu benar katanya. Belum tentu. Bisa saja salah. Karena dia mendengar dan masih bisik-bisik. Tapi kalau datang orang yang misalkan memiliki otoritas yang sangat mengetahui kedatangan pengajar dan tidaknya, maka seluruh keraguan itu bisa menjadi sirna. Atau misalkan kampus libur misalkan, dan ternyata yang ngasih kabar lewat grup WA, ini mungkin nggak akan antum percaya, tapi ketika yang mengeluarkan pengumuman adalah bagian humas kampus, sudah tidak ada keraguan lagi. Sekalipun mungkin yang menyampaikan satu atau dua orang, maka itu sudah menjadi indikator kuat yang tidak bisa terbantahkan. Nah, itu nyata. Tafadhal, aqsamul khabar. Aqsamul khabari, al-khabar bima'nahu al-istilahi yanqasimu 'inda al-jumhur qismaini al-mutawatir wal-ahad. Wa 'inda al-hanafiyyah وعند الحنفية ثلاثة أقسام: المتواتر والمشهور والآحاد. أولا تعريف المتواتر، وهو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة وأسندوه إلى حس، وهو نوعان: الألف المتواتر اللفظي، وهو ما اتفق الرواة على لفظه ومعناه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 صحابيا. وقد اختلف من العلماء بجمع الأحاديث التي رأوا أنها بلغت حد التواتر، وهي قليلة إذا قيست بما جعلوه من الآحاد. المتواتر المعنوي، وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه حتى أصبح المعنى مقطوعا به، وإن كان اللفظ لم يبلغ درجة القطع. ومثاله الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، فإن معناها المشترك بينها وهو مشروعية المسح على الخفين متواتر، وإن كانت ألفاظها غير متواترة. ثانيا الأحد، وهو ما رواه واحد أو أكثر ولم يبلغوا حد التواتر، وأغلب الأحاديث من هذا القسم. ثالثا المشهور عند الحنفية، وهو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان ثم تواتر في عصر تابعين أو تابع التابعين، ومثلوه بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. Taib. Aqsamul khabar. Sekarang pembagian khabar. Ini juga bagian daripada ilmu mustalah lah. Pembagian daripada pembagian khabar menjadi mutawatir dan ahad. Itu ditinjau dari sanad yang menukil khabar tersebut. Menurut Hanafiyah, menurut jumhur dibagi menjadi dua maklum.
Dan ini yang banyak diamalkan oleh kalangan ahli mustalah dan juga usuliyun. Tapi ya Hanafiyah memiliki istilah tersendiri. Jadi mereka membagi khabar ini menjadi mutawatir, masyhur, dan ahad. Mutawatir sebagaimana disebutkan oleh mu'alif di sini, sebagaimana rawahu jama'ah yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib 'adatan wa asnaduhu ila hissin. Jadi di sini ada beberapa syarat sebuah khabar dikatakan mutawatir, mesti dia diriwayatkan oleh jamaah, an jamaah. Marahu jamaah an jamaah sebenarnya. Atau misalkan marahu jamaah an misliha. Jadi jamaah meriwayatkan dari jamaah. Kemudian yang kedua yastahilu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Nah, itu adatan. Jadi menurut adat artinya kebiasaan orang. Tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk berdusta. Ini syarat yang kedua. Wa asnaduhu ila hissin. Dan mesti katanya sandarannya mereka menyandar kepada his, panca indera. Enggak boleh misalkan sandarannya kepada akli karena bisa juga berubah, berbeda. Tapi mesti sandarannya adalah his. Itu 3 hal yang mesti terpenuhi di dalam khabar mutawatir ini. Wa huwa naw'an, kemudian dibagi juga mutawatir ini, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Lafzi itu wa huwa mattafaqa ruwa 'ala lafzihi wa ma'na, katanya. Artinya ruwat itu sepakat pada redaksi yang mereka riwayatkan dan juga maknanya. Mereka ada kesepakatan dari sisi redaksi dan juga dari sisi makna. Hadisnya telah maklum. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Bahwasanya hadis ini katanya diriwayatkan oleh 60 orang sahabat. Ini sangat luar biasa. Sebagian ulama ada yang memiliki perhatian besar mengumpulkan hadis-hadis yang dianggap mutawatir. Di antaranya adalah Suyuti, kalau saya tidak salah, saya lupa apa namanya kitabnya ya. Dulu. Tapi hadis tersebut, hadis yang mutawatirah ini pun sangatlah langka. Apalagi kalau yang misalnya mutawatir lafzi, jumlahnya mungkin nggak lebih daripada beberapa belas atau puluhan lah mungkin. Kemudian yang kedua al-mutawatir al-ma'nawi, wa huwa mattafaqa ar-ruwatu 'ala ma'nahu duna lafdhihi hatta asbaha al-ma'na maqtu'an bihi wa in kana al-lafdhu lam yablugh darajat al-qat'i. Hadis mutawatir ma'nawi ini, ruwat ini, sebenarnya hadis ini adalah hadis ahad. Cuma diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Dan anehnya hadis ini, misalnya hadis ini diriwayatkan secara ahad, sahih, tapi secara makna semuanya terarah kepada satu masalah atau satu hukum. Misalkan dalam kasus khuf ini, anggaplah misalkan diriwayatkan oleh 10 sahabat. Yaitu adalah jalur ahad, tapi sahih. Namun redaksinya berbeda-beda. Tapi inti daripada redaksinya adalah satu hukum atau satu masalah, yaitu masalah khuf. Nah, ini dikategorikan, ini katanya sekalipun secara sanad ini nggak masuk dalam kategori mutawatir, namun dari sisi makna ini masuk dalam kategori mutawatir. Nah, ini diberikan contoh katanya dalam berkaitan tentang masah halal khufain, mengusap dua sepatu atau khuf lah. Khufain diterjemahkan sepatu kulit. Fa inna ma'naha al-mushtarak bainaha wa huwa masyru'iyatul mashi. Masyru'iyatul mashi al-khufain mutawatir wa in kanat alfadhuha ghairu mutawatirah.
Kemudian yang kedua, jenis yang kedua dari macam-macam khabar adalah wa huwa marahu wahid aw aktsar wa lam yablughu hadd tawatur. Atau misalkan khabar alladzi lam yablugh hadd tawatur lah. Dan mayoritas hadis masuk dalam kategori ini, yaitu hadis ahad ini. Artinya mayoritas hadis yang sampai kepada kita, baik dalam akidah, baik dalam hukum, baik dalam adab dan seterusnya, baik dalam kisah-kisah, itu hampir semua adalah hadis ahad. Jadi hadis ahad ini yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Jadi kalau nggak sampai derajat mutawatir, maka dialah hadis ahad. Artinya kalau salah satu misalkan daripada syarat-syarat ahad itu tidak terpenuhi, syarat-syarat mutawatir itu tidak terpenuhi, maka masuk dalam kategori ahad. Kemudian, masyhur ini menurut Hanafiyah, ini tambahan dari Hanafiyah, yang dikategorikan sebagai hadis masyhur yang diriwayatkan oleh satu orang atau dua orang. Kemudian setelah itu hadis tersebut ternyata menjadi mutawatir di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Berikan contoh misalkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Diriwayatkan ahad. Makanya dikatakan gharib ini, termasuk gharib karena diriwayatkan oleh satu orang, kemudian setelahnya itu banyak orang meriwayatkannya. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an ini dikatakan mutawatir setelah siapa itu? Jadi hadis ini diriwayatkan dari Umar itu kalau nggak salah siapa itu? Alqamah apa siapa itu? Saya lupa silsilah sanadnya. Kemudian dari sana, dari Alqamah ini, kemudian dari tabi'in ini kemudian diriwayatkan oleh ratusan orang sampai katanya 200, 300 dan seterusnya. Mungkin kajian kita pada malam hari ini, karena ternyata sisanya masih panjang, kita sudah masuk 5:30 ini. Ya, insya Allah saya buka pertanyaan kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan. Tapi insya Allah sepertinya pembahasan kita ini pembahasan ringan. Ilmu mustalah ini secara teori insya Allah gampang dipahami. Gampang untuk diingat oleh siapa saja. Karena ilmu mustalahul hadis kan agak jauh daripada sisi logika dan nalar lah kan. Kalau pembahasan usul ini definisi secara khusus memang agak sedikit kesulitan karena itu pencampuran mazdawaja fihi an-naqlu wal aqlu, kata Ghazali, percampuran antara nakal dan akal. Sekalipun tidak dipungkiri ilmu hadis juga ada sisi diroyahnya. Artinya ada di sana juga peran akal. Tidak semata-mata semuanya adalah dari nakal. Tafadhal kalau seandainya ada yang ingin disampaikan atau mungkin iskalat antum atau kritik atau tanbih dan seterusnya. Monggo sebelum saya tutup. Tafadhal. Ada pertanyaan masuk dari chat. Ya. Minta dijelaskan kembali tentang at-tark ma'al qiyamid da'i di musabatil fi'l, tentang penjelasan Asy-Syatibi. Tarku ma'al ma'a qiyamid da'i bimasabatil fi'li. Tadi saya menyinggung. Ini sebenarnya berkaitan tentang yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ada penyebab
yang penyebab untuk beliau melakukan tersebut, tapi beliau tidak lakukan. Nah itu ketika beliau tidak lakukan, itu seolah-olah beliau itu bimasabatil fi'il, dianggap sebagai sebuah perbuatan. Kalau dia sebagai perbuatan, maka itu masyru', berubah menjadi status sunnah fi'liyah. Nah ini juga berkaitan erat, berkaitan tentang penghukuman sebuah ibadah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tinggalkan, padahal ada indikator atau ada penyebab yang seharusnya Nabi melakukan hal tersebut, tapi Nabi SAW malah tinggalkan. Nah, apakah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan hal tersebut merupakan masyru' atau tidak? Itu berarti Nabi SAW meninggalkan hal tersebut itu masyru' matlubut tark. Nah, kalau dia matlubut tark berarti masuk dalam kategori maksud syar'i untuk meninggalkannya. Kalau kita melakukannya, maka masuk dalam kategori bid'ah dalam teori yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi rahimahullah. Makanya di sana dibedakan. Nabi SAW meninggalkan sesuatu, imma katanya ada penyebabnya, ada da'inya, atau enggak. Nabi SAW meninggalkan sesuatu tidak ada da'inya, di sana tidak ada penyebabnya, maka ini masuk dalam kategori bid'ah nantinya katanya. Contoh, ini dikatakan karena Nabi SAW tidak menjamak tidak menjamak mushaf, mengumpulkan mushaf, karena memang nggak ada dai di sana. Itu ada setelah Rasulullah SAW wafat, maka kemudian dikumpulkanlah mushaf tersebut dalam satu wadah oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Nah ini masuk dalam kategori maslahah dan maslahah mursalah. Jadi dia nggak ada da'inya, kemudian da'i datang setelahnya, maksudnya penyebabnya, indikatornya. Dia bisa dikategorikan bahwasanya perkara itu adalah perkara yang dibid'ahkan. Contoh misalkan katanya seperti sekolah sekarang, universitas lah. Menuntut ilmu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan langsung dalam masjid, di mana saja. Tapi di zaman sekarang, di zaman dahulu nggak ada da'inya, di zaman Nabi, lalu kemudian malah berubah. Setelah Nabi SAW, kemudian ada universitas. Itu karena ada da'inya. Jadi menuntut ilmu dengan dengan konsekuensi, mesti misalkan harus tinggal di sana, ada absen dan seterusnya. Ini maslahat mursalah masuk dalam kategori. Jadi Nabi SAW tidak melakukan itu di zamannya karena nggak ada dai untuk itu. Jadi menuntut ilmu itu merupakan kesadaran sendiri. Nah ini, tapi jenis yang kedua ini tark, di mana tark ini Nabi SAW meninggalkannya secara sengaja, padahal ada da'inya, maksudnya ada penyebabnya. Jadi Nabi SAW meninggalkannya karena padahal ada da'inya. Ma'aqiyamid da'i, ada da'inya. Kenapa Nabi SAW tetap saja meninggalkannya? Ya, itu menunjukkan bahwasanya apa yang beliau tinggalkan itu matlubut tark. Nah, kalau dilakukan, sengaja dilakukan, maka masuk dalam kategori bid'ah. Contoh, ini banyak contohnya. Kalau Syatibi memberikan contoh, misalkan mungkin amaliyah yang dilakukan oleh sebagai kaum muslimin bukan di zaman saat ini saja, di zaman dahulu lah. Anggap misalnya kalangan salafiyin sebagian membid'ahkan zikir berjamaah. Kenapa katanya? Padahal katanya ada da'inya, artinya ada penyebabnya di zaman Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW tinggalkan? Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut matlubut tark. Kalau dipaksa melakukannya, maka dia masuk dalam kategori bid'ah, karena itu merupakan tata cara yang ghairu masyru'ah. Ketika dia masuk dalam kategori ghairu masyru'ah, maka dia masuk dalam kategori yang terlarang. Ketika dia terlarang oleh syarak, maka masuk dalam kategori bid'ah.
Nah, sampai sini mungkin bisa dipahami tentang masalah tadi. Sudah, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Ustaz, masalah yang kemarin Ustaz. Qiraah kemarin Ustaz. Tafadhal. Itu seberapa ini Ustaz, seberapa besar hujahnya Ustaz untuk qiraat itu dalam hukum dengan penafsiran gitu. Contohnya seperti ayat Al-Maidah ayat 6 itu Ustaz. Yang kalau kalau qiraatnya kan lamastamun dengan lamastamun kan ada perbedaan qiraah itu Ustaz. Kalau Allah yang panjang itu kan dengan melakukan hubungan badan. Kemudian kan kalau penafsiran sahabat seperti Ibnu Abbas dan lain-lain itu, maksudnya dengan senggama, saya melakukan hubungan badan misalnya, lamas tamun nisa itu kan. Ini maksudnya apa? Seberapa ini dipakainya gitu qiraat itu Ustaz? Apakah didahulukan qiraat itu atau tafsir para sahabat gitu Ustaz dalam memahami suatu ayat gitu Ustaz? Ini kan ayat berkaitan apa yang antum tanyakan. Misalkan aula mastum, misal ada yang membaca dengan panjang dengan wazan fa'al, ada yang membaca dengan wazan fa'al. Itu sebenarnya bukan kembali kepada penafsiran atau qiraatnya. Jadi kembali kepada makna lamas itu dalam bahasa. Menurut Syafi'i, kalau seandainya haqiqah dan majaz ini tidak ada pertentangan maknanya, mungkin untuk diamalkan keduanya. Oleh karenanya Syafi'i rahimahullah memahami aula mastumun nisa'in. Ini kan diambil dari kata asalnya adalah al-jissu bil yad, menyentuh dengan tangan. Asal maknanya. Nah, dia itu dan kedua maknanya ini tidak bertentangan menurut Syafi'i. Jadi menyentuh kulit dengan kulit dan melakukan jima' itu tidak bertentangan maknanya, dan mungkin i'mal keduanya, maka Syafi'i yang qudul wudu bil massi atau bil lamsi wa bil mubasyarah, yaitu bil jima', kedua-duanya. Tapi menurut Abu Hanifah, dia karena menggunakan misalnya haqiqah dan majaz di sini. Karena nggak mungkin makna haqiqah dan majaz ini disatukan, mesti ada yang diunggulkan. Nah, dalam kategori ini, Abu Hanifah memandang bahwasanya majaz ini lebih unggul maknanya. Maka dia mengatakan aula mastumun nisa di sini adalah jima'. Jadi kalau selain daripada itu, tidak masuk kategori yang membatalkan wudhu, seperti hanya menyentuh kulit saja. Nah, jadi dalam masalah ini bukan kembali masalah qiraat, tapi kepada bisa juga mungkin taksir qiraat di sini, misalkan lamastum, misalkan kalau diartikan berpegang kepada makna makna tanpa makna lamasa, al-lams, bisa saja menguatkan maksud daripada menyentuh kulit. Nah, kalau seandainya menyentuh kulit saja itu membatalkan, maka yang lebih besar daripada itu tentunya masuk dalam kategori ayat ini. Atau misalkan yang mengatakan aula mastum, akan dilihat dikuatkan dengan indikator-indikator lain yang dalam Al-Qur'an. Misalkan ternyata lamastum ini misalkan diambil dari kata mufa'alah, dan ternyata digunakan sesuatu yang sifatnya lebih lebih khusus, yaitu jima'. Bukan semata-mata, karena ziyadatul mabna taqtadi ziyadatul mabna. Ziyadatul mabna taqtadi ziyadatul ma'na. Ziyadatul ma'na taqtadi ziyadatul ma'na. Inilah mastum, ini ada tambahan lafaz, tambahan huruf. Nah, kalau ada tambahan huruf, maka dia memberikan indikator tambahan makna.
Berarti nggak semata-mata hanya menyentuh biasa, tapi mesti ada tambahan lain, yaitu berupa jima ini. Nah, dan kedua makna ini tidak bisa, menurut Abu Hanifah tidak bisa mungkin disatukan karena makna makna jima ini makna lebih daripada makna biasa. Nah, berarti dia makna majazi. Nah, makna majazi dan hakikat ini mesti ada yang dimenangkan salah satunya. Nah, Abu Hanifah rahimahullah memandang bahwasanya makna majazi ini lebih unggul, sehingga mereka mengatakan aula mastumun nisa maksudnya adalah al-jima'. Jadi kalau hanya menyentuh saja tidak membatalkan. Itu. Adapun berkaitan misalkan yang antum tanyakan yang berkaitan tafsir sahabat dengan qiraah syadzah. Ini tafsir sahabat kan mengandung dua kemungkinan. Atau maaf, qiraat syadzah itu mengandung kedua kemungkinan, dia Quran atau dia khabar. Kalau dia Quran tidak mungkin karena dia gugur salah satu syaratnya. Syaratnya di antara syarat qiraah sahihah. Maka dia bukan Quran. Kalau dia bukan Quran tapi sanadnya sahih dari sahabat Nabi SAW, maka ini kemungkinan besar adalah khabar. Kalau dia khabar, maka dia memiliki fungsi sebagaimana khabar lainnya. Bisa mentakhsis, bisa juga menjadi tafsir bagi ayat itu sendiri. Makanya di antara tingkatan tafsir, ada tafsir ayat bil ayat, kemudian tafsir ayat bis sunnah. Jadi di sini kita gunakan sunnah sebagai tafsir bagi ayat tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dan tafsirnya. Beliau Quran, kemudian Quran dan sunnah, kemudian dengan sahabat. Kalau memang sudah nggak ada Quran dan sunnah ini, maka kembali kepada tafsir sahabat. Karena mereka orang yang paling memiliki otoritas di dalam menafsirkan Al-Quran maupun sunnah ini. Jadi itu, Allahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup? Assalamualaikum, Ustaz. Izin tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kalangan Hanafilah khabar itu ada pembagian masyhur. Masuk kalau di kalangan jumhur masuknya kepada mutawatir. Maaf, suara antum keresek-keresek. Ya. Pembagian khabar di kalangan Hanafiyah ada kategori masyhur. Iya. Yang masyhur itu kalau di kalangan jumhur itu masuknya ke mutawatir atau ahad, Ustaz. Masyhur dalam kalangan jumhur masuk dalam kategori ahad. Jadi ahad itu mencakup seluruh riwayat selain daripada masuk dalam kategori mutawatir. Jadi misalkan kalau ada hadis misalkan ini diriwayatkan oleh 4 orang dari 4 orang. Kemudian 4 orang dari 200 orang, kemudian jadi 4 orang. Ini masuk ahad atau mutawatir? Menurut jumhur ini masuk dalam kategori ahad. Tapi kalau menurut Hanafiyah, kalau dia diriwayatkan dari 2 orang, dari 2 orang ke 2 orang, kemudian misalkan dari 1 orang atau 2 orang ini, setelahnya diriwayatkan oleh ratusan orang, misalkan, maka itu masuk dalam kategori masyhur menurut istilah Hanafiyah. Padahal dalam mustalahul hadis ada juga masuk dalam kategori mustafil. Ada pembagiannya Ibnu Hajar dalam dalam kitab mustalah beliau, itu kan membagi, sebagian muhaddisin membaginya menjadi masyhur dan mustafil. Selain daripada mutawatir, ahad, mustafil sama masyhur. Jadi masyhur menurut perspektif Hanafiyah itu adalah ahad menurut kategori jumhur. Karena dia belum masuk dalam kategori
mutawatir. Segala yang hadis yang tidak masuk dalam kategori mutawatir maka dia masuk ahad. Baik sebagaimana yang disebutkan oleh Hanafiyah atau tidak. Itu. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Taib. Saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Dan kita doakan kepada para ulama yang wafat pada hari-hari ini atau bulan-bulan ini, dan orang-orang soleh dan kaum muslimin pada umumnya di tahun ini yang karena penyakit dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan merahmati mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum wabsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi kama yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.